Selamat malam Bapak Ibu, saudara, para sobat dan anak tulang sekalian. Kita bertemu kembali dalam channel kita Lifelong Education, pendidikan sepanjang hayat. Pada malam hari ini kita akan membahas satu kejadian yang menarik tengah-tengah masyarakat. Sebagian cowok tidak bisa makan ikan. Nah Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, sebagian cowok mengaku tidak makan ikan. Saya pernah bertemu dengan seorang bapak di sebuah kota di Jawa Timur. Sudah umur mendekati 60-an, anak-anak sudah besar, sudah punya cucu. Dia mengaku tidak makan ikan. Ternyata alasannya adalah ikan itu banyak durinya. Jadi bapak ini mengaku tidak makan ikan, tetapi kalau istrinya atau anaknya, cucu mantunya mengupaskan ikan, memisahkan dari durinya, maka dia bisa makan. Luar biasa sekali, berarti bukan dia tidak makan ikan, tapi karena dia malas untuk mengupas ikan, memisahkan dari durinya. Ternyata itu hanya menjadi sebuah alasan belaka. Sayang sekali orang seperti ini. Padahal kita tahu bahwa ikan itu adalah makanan yang sangat bergizi, makanan yang sehat. Hal yang serupa Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para sobat dan hadirin tulang sekalian. Saya juga pernah bertemu dengan mahasiswa di STT di Jakarta. Ada beberapa orang mereka mengaku tidak bisa makan ikan. Mereka tidak makan ikan. Kenapa tidak makan ikan? Mereka mengaku alergi dengan ikan. Nah, memang di dunia ini ada sebagian orang alergi dengan makanan laut dan alergi dengan ikan. Tapi sebenarnya apabila betul bahwa orang itu alergi dengan ikan, maka alerginya lah yang akan diatasin. Alerginya itu yang harus diatasin. Dia bisa pergi berobat ke dokter, mencari sinsai dan seterusnya. Dan kalaupun tidak beres-beres juga alerginya, masih ada satu cara yang bisa dia tempuh. Alergi salah satunya adalah bisa diatasi dengan makan bawang bombay. Dimakan dalam kondisi mentah campur dengan nasi akan lebih bagus 2-3 hari. Mudah-mudahan alerginya akan hilang. Ataupun kalau dia tidak sanggup makan bawang bombay mentah dengan nasi, dia bisa merebus bawang bombay itu sebentar saja, atau dicelupkan saja dengan air panas. Maka bawang bombay itu akan berubah menjadi manis. Tidak ada lagi rasa pedas dan rasa tidak enaknya. Bawang bombay akan berubah menjadi makanan yang lezat. Dan mudah-mudahan 2-3 hari dia lakukan dengan cara pengobatan alami dengan bawang bombay, alerginya akan beres. Dan kalau alerginya sudah beres, mestinya dia makan ikan. Ikan adalah makanan yang bergizi, salah satu daging yang paling bergizi dan paling sehat di dunia ini. Bahkan mungkin dari sekian banyak makanan daging hewan, ikan adalah daging yang terbaik dan paling bergizi. Nah, Bapak Ibu saudaraku, para sobat dan hadirin tulang sekalian, ada lagi mahasiswa yang mengaku tidak makan ikan. Tapi pelan-pelan ketika ditanya, dia mengatakan, memang dari kecil dia jarang makan ikan. Dan dari kecil kalau dia makan ikan, ayah ibunya dan kakaknya selalu akan menolong dia memisahkan daging ikan dari tulangnya. Sehingga daging ikan sudah ada di depan piring nasinya, dia tinggal makan tanpa ada tulang lagi. Maka dia akan bisa makan dengan lezat, makan dengan lahap, makan dengan enak. Tapi karena kehidupan dalam asrama, dia melihat masing-masing orang harus memisahkan daging ikan dari durinya, maka dia mengaku dia tidak makan ikan. Padahal yang dimaksud adalah ketika dia berbicara menceritakan lebih jauh adalah karena dia tidak terbiasa memisahkan daging ikan dari duri-durinya. Dia mau makan daging ikan kalau ada teman atau orang membantu memisahkan dari durinya, sehingga dia tinggal makan. Nah, orang-orang seperti ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, beruntung dia hidup zaman sekarang, ada namanya ikan filet, hanya dagingnya doang. Perusahaan pabrik tertentu sudah memisahkan, membuang duri ikan, hanya tinggal dagingnya doang dijual. Beli, dimasak, dan makan hanya daging ikan. Beruntunglah orang-orang seperti itu. Tapi Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, ada mahasiswa-mahasiswa seperti ini, setelah dia lihat bergaul dengan teman-temannya senang makan ikan, pelan-pelan dia lihat, sering dia lihat,
Temannya bisa makan ikan dengan lahap dan dengan asik memisahkan daging ikan dari kulitnya. Pelan-pelan dia coba sedikit memisahkan daging ikan dari durinya. Senang juga, bahagia juga, asik juga. Pelan-pelan dia makan ikan, pelan-pelan dia makan ikan, dan pelan-pelan dia terbebas dari prinsip tidak bisa makan ikan karena ada duri. Karena dia sudah terbiasa mulai belajar memisahkan daging ikan dari durinya dengan tangannya sendiri. Nah, Bapak Ibu saudaraku, para sobat dan handai sekalian, jadi baik orang tua, baik anak-anak muda, ada yang memang karena pendidikan dalam keluarga dari masa kecil terus dikupaskan daging ikan dari durinya, sehingga dia sudah tidak terbiasa duduk tenang, duduk enak seperti raja, tinggal makan daging ikan. Biarlah orang-orang seperti ini mau belajar untuk asik makan ikan, memisahkan daging ikan dari durinya dengan tangannya sendiri tanpa perlu bantuan dari orang lain. Ikan adalah makanan yang bergizi. Di antara semua daging-daging hewan, ikan adalah daging yang terbaik. Bahkan mungkin di antara semua makanan minuman dunia ini, masuk sayur dan buah-buahan, ikan adalah makanan yang terbaik. Jadi kasihan sekali kalau ada orang seumur hidupnya tidak makan ikan. Betapa sehatnya makanan ikan itu, betapa sehatnya makan daging ikan, betapa pentingnya bagi kita untuk makan ikan. Bahkan orang Jepang memakan daging ikan dalam kondisi yang mentah, hanya dicampur dengan cuka arak tertentu, dan makan daging itu secara mentah, dan mereka mengaku itu lebih bergizi, lebih kaya gizinya. Sampai demikian, dan kita tahu bahwa di Indonesia ikan bisa diolah menjadi banyak sekali, model digoreng, dikukus, dimasak kuah, dan seterusnya, dan seterusnya. Pernah ada seorang mahasiswa, dia tidak makan ikan, oleh karena tidak terbiasa memisahkan ikan dari tulangnya. Tapi dia bergaul dengan teman-teman yang asik makan ikan, yang senang campur ikan dengan sambal. Dan dia sendiri hobi sekali, senang sekali makan sambal. Lama-lama dia ngiler lihat temannya makan ikan dengan sambal, asik sekali. Temannya mengatakan, enak sekali sambal ini, sambal pecel lele, enak sekali. Maka dia tergiur, walaupun dia tidak terbiasa makan ikan sendiri, dia tergiur dengan sambalnya, mencoba sedikit sambalnya, enak sekali. Maka pelan-pelan dia mulai makan daging lele bercampur dengan pecel lele, sambal lele, dan enak sekali, asik sekali, lezat sekali. Maka lama-lama dia sudah asik terbiasa memisahkan daging ikan lele dari durinya. Dan asik sekali, enak sekali, lezat sekali. Dia mulai keluar dari masa lalunya, dari pendidikan masa kecilnya, dari pendidikan pemanjaan dalam keluarga, dan dia mandiri, bisa makan ikan sendiri, mengupas dengan tangan sendiri, memisahkan dari durinya sendiri. Selamat bagi orang yang demikian. Selamat, engkau menikmati daging ikan. Bersyukur, daging yang terbaik bergizi di dunia ini. Selamat malam.